Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillahi la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba' faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallah wa shadaqa Rasul Karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua MUI Kota dan seluruh segenap jajarannya ya. Ketua-ketua komisi, anggota, dan tadi ada Wahdah, organisasi apa itu? Saya tidak paham. Wahdah Islamiyah. Oke. Ya, dan ibu-ibu yang di samping ya. Insyaallah mungkin. Oh itu ya. Baik. Ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diberi oleh Allah nikmat kesehatan jasmani dan tentu saja nikmat kesehatan rohani. Nikmat iman dan tentu saja nikmat Islam. Ya, kita melangkahkan kaki kita pada malam hari ini ke tempat yang luar biasa mulia. Sangat mulia di sisi Allah. Ya kan? Kalau tadi posisi kemuliaan itu di masjid. Kalau sekarang posisi kemuliaan itu di sini, majelis zikir, di mana kita, subhanallah, memfokuskan hati kita, diri kita, pikiran kita, dengan apa? Al-ilmu, ya kan? Imam Asy-Syafi'i suatu ketika beliau mengatakan al-ilmu nur. Al-ilmu nur. Nurullah. Percikan cahaya Allah. Subhanallah. Dan kita berusaha untuk mendapatkan itu pada malam hari ini. Maka terkadang kita tahu syariah itu syariah seperti itu. Tapi apa? Ternyata kita sendiri tidak bisa mengamalkan syariah. Dari teori kita paham, tetapi ketika di tataran praktek kita terkadang abai. Waalaikumsalam. Ilmu dapat, tapi hidayah tidak dapat. Ya kan? Al-ilmu nur. Al-ilmu nur. Nurullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, al-ilmu nur wa nurullahi la yuhdalil lil-asi. Bahwa cahaya Allah tidak akan pernah bersemayam di hati mereka yang senantiasa bermaksiat kepada Allah. Nah, kita saat ini melawan kemaksiatan di dalam diri kita. Nah, kita hadir saat ini, kita mendengarkan apa? Al-Quran dibacakan, hadis dibacakan sebagai penjelas Al-Quran. Kemudian penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri, kemudian hadis berkaitan dengan beberapa topik yang mungkin sehari-hari kita dengarkan. Tetapi boleh jadi inilah masa ataupun waktu ataupun tempat yang menjadi apa? Yang sangat berkualitas dalam kehidupan kita. Asalkan apa? Kita ikhlas. Ya kan? Duduk sebentar ikhlas kita, bukan hanya karena ketua datang, ya karena ketua mengundang semua datang, tidak, ya kan? Singkirkan itu, sangat remeh itu. Allah yang memberikan kita kemuliaan hidup. Ketika kita fokus, berusaha untuk apa? Mendengarkan ayat Allah, mendengarkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, kata Rasulullah, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Wah, subhanallah. Ini bagian dari menuntut ilmu, Bapak Ibu sekalian. Jangan dianggap remeh. Seperti inilah Rasulullah ketika itu.
Ketika beliau mendapatkan Al-Quran, bergegas para sahabat itu ingin mengetahui apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Subhanallah, ya kan? Semua bergegas ketika itu bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau dengan variasi yang lain. Terkadang kita tidak mengucapkan Sayyidina dengan tidak mengucapkan Sayyidina menjadi masalah. Nauzubillahi min zalik. Iya kan? Kenapa hal yang seperti itu kita munculkan? Ya. Yang kita perkarakan itu, kata orang hukum ya, yang tidak mau berselawat sama sekali. Ya kan? Ayat seperti itu, karena ini perintah. Allah mengatakan apa dalam Al-Quran? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu. Nah, itu makanan sehari-hari Ustaz Adi. Ya. Apa itu? Sallu, fi'lul amri, perintah. Ya kan? Sallu. Bersalawatlah kamu, kata Allah. Wasallimu taslima. Dan sampaikanlah salam. Masya Allah. Al-amru lil wujub. Itu di dalam, ketika kita mempelajari bahasa Arab, dan ketika kita mempelajari usulul fiqh, kaidah usul ya, itu jelas sekali. Itu kewajiban ternyata. Kalau kita menyadari itu, kewajiban kita bersalawat itu. Sallu wa sallimu taslima. Allah, ya kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusallun itu dalam fi'il apa? Mudhari. Apa maksudnya mudhari? Sedang berlangsung, sedang dan akan berlangsung dan terus menerus berlangsung hingga ila yaumil qiyamah. Hingga hari kiamat. Itu tidak selesai. Salawat jangan sampai kita berhenti mengucapkan salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusallun. Sampai sekarang, kalau kita memahami itu, lain halnya redaksi ayat itu mengatakan innallaha wa malaikatahu sallu. Selesai. Ya kan? Ngapain lagi sampai sekarang? Artinya Allah dan Rasulnya senantiasa bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita tidak mau bersalawat? Nah, seperti itu. Nah, ini sekedar muqaddimah saja. Bahwa hal yang remeh-remeh seperti ini, kalau kita anggap remeh, ternyata ini besar indallah. Ya kan? Terkadang salawat itulah yang menyelamatkan kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan salawat ya, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini bagian dari syariat sebetulnya. Ini pun bagian dari maqasidus syariah. Kenapa ada Al-Quran? Apa maksudnya? Apa tujuannya? Itu kita akan pelajari syariat sesungguhnya itu apa. Baru kemudian kita mungkin akan menyinggung sedikit berkaitan dengan hukum yang sesungguhnya itu buatan manusia. Ya, hukum yang tadi. Tapi kalau syariat bukan. Ya kan? Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi seperti itu kita harus menghargai waktu. Ya kan? Waktu luar biasa tidak akan kembali. Subhanallah. Saya seakan kemarin khutbah di satu masjid, ternyata sekarang sudah Jumat lagi, cepat sekali perasaan hari itu berlalu itu. Ya kan? Dan itu tidak akan kembali. Tetapi Allah meminta pertanggungjawaban atas waktu yang telah kita lalui itu. Ya. Di dalam hadis kan disebutkan seperti itu. Ya kan? Belum lagi kita melangkah. Ketika kita di apa nama itu? Fi yaumil qiyamah, belum lagi kita baru bangkit.
Belum lagi kaki kita melangkah, kita sudah ditanyakan an arba'in, tentang 4 perkara yang ditanyakan oleh Allah. An umrihi fima yakdi atau fima yafni, tentang umurnya, dia apakan umur itu? Subhanallah. Ada pertanggungjawabannya di situ, berkaitan dengan usia atau umur. Oleh karena itulah, kembali Bapak-Bapak sekalian, saya sangat menekankan kembali yang berkaitan dengan maulid, dengan sholawat tadi, termasuk maulid, ya kan? Kita tidak boleh anti dengan yang seperti itu, ya. Walaupun ya terjadi perdebatan-perdebatan, kalau saya pribadi buat yang terbaik untuk diri kita, ya. Baik, ya tentu saja kita harus menghindari yang namanya ikhtilaf, ya, yang yang ada kemungkinan akan membesar di kalangan umat Islam di Indonesia ini. Baik, Ibu Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tema kita pada saat ini adalah maqasidus syariah dan aplikasinya dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia. Tentu saya rasa sangat luas sekali untuk dibahas. Paling tidak target saya, kita bisa sama-sama malam ini berenung. Saya bukan menggurui, kita sama-sama share, saling berbagi, dan tentu niat saya, mari kita memancing rahmat Allah, hidayah Allah malam ini turun. Itu maksudnya. Saya bukan menggurui, tidak ada ilmu pada saya, ya kan? Apa yang ingin saya sampaikan adalah apa yang saya baca dan apa yang saya pahami, tidak lebih dari itu. Maka saya katakan saya share, berbagi, sama-sama berbagi, sama-sama kita saling menasihati dalam hal kebaikan dan saling menasihati dalam hal kesabaran. Ya, itu yang sering saya sampaikan kepada mahasiswa, baik yang di S2 ataupun S3 ataupun juga S1. Ya, saya partner. Saya bukan dosen dalam arti guru, saya partner. Ya. Ya, partner. Partner itu artinya teman. Ya kan? Untuk apa? Saling berbagi. Baik. Kembali kepada topik kita, yaitu as-syariah. Mungkin sebelum kita kembali ke maqasid syariah, maqasid berasal dari kata maksud. Maqasid itu jamak. Ya kan? Singularnya, tunggalnya apa? Maksud. Sederhananya maksud itu artinya tujuan. Objektif, tujuan sesungguhnya. Dari apa? Asy-syariah. Diturunkannya syariat. Nah, sekarang kita harus paham dulu apa itu syariat. Ya, syariat itu berasal dari kata syara'a, berasal dari bahasa Arab syara'a yasra'u. Syariah, bukan syar'a yusari'u, tasri'a atau tasri', bukan, tapi syara'a yasra'u, syariah. Apa itu syariah? Sumber mata air. Kalau dalam pemahaman para ahli bahasa, syariah itu artinya sumber air. Ya, sumber air, sumber kehidupan artinya. Semua makhluk mencari apa? Air untuk melangsungkan kehidupannya. Maka orang Arab mengatakan, ya itu tadi sumber kehidupan itu, ya syariah itu. Ya. Baik, itu dari segi apa? Bahasa. Kalau kita membahas sesuatu konsep, maka kita harus melihat dulu dari sisi bahasanya apa? Etimologinya apa? Ya kan, lugotan kalau bahasa Ustaz Adi Setiawan tuh. Lugotan. Iya. Kemudian apa, Pak? Yang kedua istilahan atau menurut pakar. Atau menurut pemahaman para ahlinya apa? Itu istilahan. Atau bahasa yang lain kurang lebih terminologinya apa? Itu syar'an atau istilahan. Istilahan syariah itu merupakan apa? Ketetapan Allah. Ya kan? Ketetapan Allah syariah itu. Yang berupa apa? Hukum. Aturan-aturan. Itu syariah. Yang menyelamatkan kehidupan umat manusia. Nah, aturan-aturan ini yang mengatur kehidupan manusia oleh ulama dibagi menjadi
tiga hal. Tiga hal syariah itu. Yang pertama, hukum atau aturan yang berkaitan dengan apa? Keyakinan atau kepercayaan atau bahasa yang lain i'tiqad. Hukum-hukum yang berkaitan dengan i'tiqad. Maka ilmu yang mempelajari ini disebut apa? Ilmu yang mempelajari tentang keyakinan, i'tiqad atau keimanan tadi disebut apa? Sorry. Akidah. Ilmu yang mempelajari itu disebut akidah. Atau bahasa yang lain ilmu kalam. Atau bahasa yang lain disebut ilmu tauhid. Atau disebut ilmu kesan atau teologi. Itu yang pertama. Fokus yang pertama itu. Ya, fokus yang pertama itu keyakinan. Maka ketika kita meyakini bahwa itu Allah. Bahwa Allah itu senantiasa bersama dengan mereka-mereka yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Ya kan? Betul tidak? Bersabar. Nah, terkadang kita kurang bersabar. Ya kan? Karena kita kurang bersabar akhirnya lepas. Apa yang menjadi rezeki kita itu akhirnya lepas. Contoh. Nah, terkadang seperti itu. Belum masanya kita tidak bersabar, hilang. Atau sebaliknya, kita akan mendapatkan cobaan-cobaan dari Allah. Karena ketidaksabaran tadi. Iman kepada para malaikat, iman kepada apa lagi? Rasul, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari kiamat, qada dan qadar, khairihi wasarihi. Ketetapan Allah itu bagian yang pertama dari syariah yang ini harus kita pahami. Ya kan? Yang harus kita pahami. Maka di ilmu akidah ada pembahasan yang mengatakan bahwa al-insan mukhayyar. Bahwasanya manusia itu memiliki apa? Hak untuk memilih. Bukan hak untuk apa? Dipaksa, mujbar. Nah, kita ada hak untuk apa? Memilih tadi. Maka kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala diantaranya senjata untuk apa? Berdoa. Karena kita diberi oleh Allah hak untuk memilih tadi. Ya, sorry bukan memilih presiden ya. Ya, terserah kalau mau memilih Anies silakan. Itu saja maksud saya. Mau memilih yang kedua boleh. Yang ketiga pun boleh. Ah, kalau saya mungkin Pak Anies yang saya pilih mungkin seperti itu ya. Sorry ini. Jangan terlalu tegang, Pak. Ya. Relax. Ya, jangan pula Bapak itu. Dikit-dikit politik ya, kita perlu berpolitik. Walaupun tidak berpolitik praktis. Ya kan? Kita harus apa? Harus care terhadap keadaan kita. Ya kan? Kalau tidak ya kita pun akan dituntut oleh Allah akan pilihan kita. Kalau kita pilih pemimpin kita yang tidak baik ya kita pun akan menanggung ya ketidakbaikannya itu. Betul, Pak. Ya betul itu. Kita akan dituntut oleh Allah. Hati-hati. Nah, seperti itu. Khairihi wasari. Maka saya yakin dan percaya bahwa di balik kesusahan yang dihadapi seorang manusia individu atau kelompok atau bernegara sekalipun, di situ ada hikmahnya. Di situ ada hikmahnya. Allah akan tunjukkan siapa yang betul-betul membangun negara ini. Atau siapa yang betul-betul akan menghancurkan negara ini. Kan gitu. Semua ada hikmah. Termasuk, mohon maaf, yang saat ini sedang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Ujiannya luar biasa. Kita tidak sanggup nampaknya kalau seperti itu. Tetapi Allah beri kekuatan. Allah pilih mereka ini orang hebat. Yang kita tidak tahu kehebatan mereka itu di sana itu. Ya. Oke. Nah itu tadi penting, Pak. Saya ingin menekankan tentang qadar tadi, ketentuan Allah Subhanahu wa taala tadi. Segala sesuatu itu apa? Atas kehendak Allah. Masya Allahu kana wa in lam yasha lam yakun. Semua bergantung apa? Kehendak Allah.
masyiatullah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu sama seperti itu. Hanya Allah akan merintahkan, malaikat ini seperti ini. Seperti itu. Luar biasa. Yang ada di Al-Quran yang kita, subhanallah. Kalau kita kaji, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu Quran. Mereka berusaha untuk menjauhkan Quran dari kita. Ya kan? Mereka berusaha untuk menjauhkan umat manusia ini dari Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah apa? Petunjuk kita. Kalau bahasa teknologinya itu manual. Tahu manual? Buku petunjuk. Ya. Gini, handphone ini dia ada manual dia. Setiap kali versi yang keluar, mesti akan ada bukunya. Petunjuknya. Kalau kerusakan versi ini. Kalau kerusakannya di sini, ini. Nah, manusia itulah Al-Quran itu sesungguhnya. Yang menjadi pegangan hidup. Kok bisa? Iya bisa. Kenapa kita? Nah di sini. La zalikal kitabu. Awal kali ayat yang kita baca di surah Al-Baqarah. Zalikal kitabu. La raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Itulah pedoman, itulah manual kita sesungguhnya. La raiba fihi. Tetapi kita sendiri yang terkadang apa? Ragu dengan Al-Quran. Ya kan? Ragu dengan Al-Quran. Khairihi wasarihi tentang qadar tadi itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Oke. Khairihi wa syarrihi itu poin yang pertama. Kandungan syariah yang pertama itu berkaitan dengan akidah, keyakinan, keimanan, dan itu nomor satu. Tidak bisa ditawar-tawar. Bagaimana kita bisa sholat kalau kita tidak meyakini bahwa itu adalah perintah Allah contohnya. Maka ilmu yang mempelajari itu disebut ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu akidah. Oke. Yang kedua, dan ini yang berkaitan langsung dengan kita. Syariah, komponen syariah yang kedua itu hukum atau aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan kita dengan Allah. Itu disebut apa? Ibadah. Ibadah. Hubungan, aturan-aturan Allah atau hukum-hukum Allah yang mengatur hubungan kita dengan sama manusia disebut apa? Muamalah. Ya kan? Maka ilmu yang mempelajari komponen yang kedua ini disebut apa? Ilmu fikih. Maka fikih itu secara global dibagi menjadi dua. Fikhul ibadah, kemudian yang kedua fikhul muamalah. Hubungan antara kita dengan Allah itu ibadah. Hubungan kita dengan sama manusia disebut muamalah. Ibadah tadi sudah dijelaskan oleh para ulama. Dan tentu berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti contohnya apa? Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa iqamus shalah. Jelas. Mendirikan salat, wa itauz zakah, wassaum. Kemudian wal hajj. Ya kan? Ada 5. Itu yang disebut dengan fiqhul ibadah. Atau bahasa yang lain disebut apa? Rukun Islam. Kemudian yang kedua, aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah yang mengatur hubungan antara kita dengan sesama manusia, itu disebut fiqhul muamalah. Dan fiqhul muamalah terpecah-pecah lagi menjadi berbagai macam fikih. Fikih apa contohnya? Fikih siasa yang mengatur tentang apa? Politik, ketatanegaraan, undang-undang, dan seterusnya. Itu fikih siasa. Fikih siasa malia, keuangan ekonomi, fikih malia, fikih siasa dusturia, undang-undang, fikih siasa apa lagi? Dauliyah, hubungan antar negara, dan seterusnya. Itu fikih siasa. Yang lain fikih mawaris.
Apa itu mawaris? Harta waris. Fikih harta waris. Kemudian fikul munakahat, pernikahan. Kemudian fikih apa lagi? Ekonomi. Fikul muamalat al-maliyah, keuangan, dan lain-lain. Yang itu semua disebut ilmu fikih. Jadi itu komponen yang kedua. Ya kan? Kemudian yang ketiga, komponen yang terakhir, itu yang disebut dengan apa? Aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan budi pekerti atau yang disebut dengan akhlak. Akhlak. Nah, ilmu yang mempelajari tentang ini disebut apa? Ilmu tasawuf. Tasawuf, pensucian diri, itu adab, ya kan, akhlak. Nah, dari komponen yang ketiga ini semua harus bersatu, berintegrasi, tidak boleh dipisah-pisahkan. Ya, dari keimanan, kemudian dari af'alul mukallafin, yang nomor 2 tadi disebut af'alul mukallafin, perbuatan hukum yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf. Apa itu mukallaf? Mereka yang sudah mendapatkan beban taklif syar'i, yang mendapatkan apa? Beban syar'i tadi. Ya kan? Di antaranya apa? Kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, dan seterusnya. Itu af'alul mukallafin. Maka kalau ditanya apa sih objek kajian fikih? Kajian fikih adalah itu tadi, af'alul mukallafin. Al-ahkam allati tata'allaqu bi af'alil mukallafin. Itu objek daripada hukum fikih. Pertanyaannya, apa itu fikih? Apa itu ilmu fikih? Di awal tadi sudah saya sebutkan. Ya kan, penjelasan singkat berkaitan dengan fikih. Fikih itu adalah disiplin ilmu yang membahas tentang apa? Yang mempelajari tentang apa? Hukum-hukum syariat. Yang bersifat amaliyah, praktikal. Amaliyah, perbuatan kan? Berarti dia tidak mengandung, pada asalnya dia tidak mengandung apa? Yang di atas tadi, i'tiqad, keyakinan. Tidak, asal mulanya seperti itu. Tetapi ketika kita sholat, ya tidak mungkin kita hanya mengandalkan apa? Fikih saja. Bersih pakaian, bersih tempat, bersih apa lagi? Tetapi kita mengabaikan sisi apa? Akidah, keimanan. Kita mengabaikan yang ketiga tadi, akhlak. Allahu Akbar, kita sholat isya tadi, tapi pikirannya masih di toko, masih di panorama contohnya. Berarti kita mengabaikan apa? Sisi yang ketiga tadi, tidak fokus. Nauzubillahi min dzalik. Padahal nilai daripada sholat yang kita lakukan itu adalah khusyuk, tuma'ninah, hadirul qalbi, kan gitu. Seakan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Allahu Akbar. Fokus kepada Allah, seakan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang dimaksud dengan syariah. Hakikat syariah itu. Maka kalau disebut maqasidus syariah, apa yang dimaksud dengan maqasidus syariah? Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan ketika Allah membuat aturan-aturan ini. Ya, maka seperti Imam Al-Juwaini, gurunya Imam Al-Ghazali, beliau apa istilahnya itu membagi-bagi lagi apa sih tujuan dari apa sebenarnya yang Allah inginkan dari maqasidus syariah itu. Nah, pembahasan maqasidus syariah itu apa saja? Intinya sebetulnya ada 2 secara garis besar. Yang pertama adalah menjaga maslahah, mengutamakan kemaslahatan dalam hidup. Itu maqasidus syariah, itu tujuan syariat. Maslahah, kebaikan. Semua hal yang berkaitan dengan ibadah, semua hal yang berkaitan dengan muamalah, itu adalah maslahah. Yang kedua, menghindari apa? Mafsadah. Apa itu mafsadah? Kehancuran, kerusakan. Mafsadah, kerusakan. Itu sesungguhnya poin daripada Allah menurunkan syariat, apa yang dikenal dengan maqasidus syariah. Nah, kembali kepada Imam Al-Juwaini tadi, gurunya Imam Al-Ghazali. Beliau membagi maqasidus syariah itu menjadi 5 hal yang perlu dipelihara, dijaga dalam hidup ini. Yang pertama apa? Hifzu
apa? Hifzuddin, agama. Syariah itu diturunkan untuk menjaga agama, untuk memelihara agama. Jangan sampai apa? Terpesong. Terpesong itu apa? Terpesong itu bahasa Melayu. Apa? Terkeluarlah dari apanya? Pakemnya itu. Ya, dari jalurnya. Ya. Terpesong, sorry. Mohon maaf, saya cukup lama di Malaysia itu. Saya ya cerita sedikit. Tadi saya belum cerita. Sorry. Ya. Saya asli dari Palembang sebetulnya. Ya, saya merantau ke Bengkulu tahun 2009, ikut tes PNS sebagai dosen di STAIN Bengkulu ketika itu. Ya. Setelah tamat dari S2 di Malaysia, kemudian juga setelah itu saya melanjutkan S3 pun di Malaysia. S1 saya ngambil di Gontor, di Pondok Modern Gontor. Nah, saya cukup lama lah kalau dibilang lama. Di Gontor itu sekitar 10 tahun lebih. Ya, tamat SMP. Ya, saya ke Gontor. Ya. Saya melihat Mamang dulu, paman dulu, yang dulu luar biasa, sangat menginspirasi. Ya. Sangat menginspirasi dalam hal dakwah, dalam hal subhanallah, saya tertarik sekali. Maka akhirnya udahlah katanya kamu berangkat aja ke Gontor katanya. Alhamdulillah. Ya, walaupun pada tahun pertama saya harus mampir dulu ke pondok cabang karena tidak bisa langsung masuk ke Gontor itu. Gontor itu sangat apa? Dia menjaga tradisinya. Yang namanya ajaran baru itu dia mulai pada bulan Syawal. Ya, tidak menyesuaikan dengan kurikulum yang ada dengan pemerintahan, tidak. Maka saya karena lulusnya itu terlambat, Syawal udah duluan, akhirnya tinggal di pondok cabang. Baru kemudian alhamdulillah diterima dan menjadi guru di sana sekalian kuliah ya di Gontor. Alhamdulillah setelah itu mendapatkan beasiswa S2 di Malaysia dan ya ketemu seperti ada orang Karangtinggi, Profesor Azharuddin Sahil namanya mungkin ada yang kenal. Orang Lembak ya? Oh, beliau itu senior kami itu. Sekarang jadi warga negara di Malaysia. Ya. Azharuddin Sahil. Luar biasa. Ah itu, orang Lembak. Orang Lembak ya. Ah, yaitu itu profesor kita Azharuddin Sahil. Tapi insya Allah nasionalisme beliau masih tinggi lah. Ya. Luar biasa. Walau alam bisawab ya, kita tidak tahu ya. 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 Karena memang Malaysia itu beda dengan kita. Dalam hal apa? Penghargaan ilmu itu luar biasa. Ya kan? Kenapa di sana tinggi? Di sana tinggi untuk kuliah itu tinggi, living cost itu tinggi. Tapi alhamdulillah kalau kita ada basic, ada dasar ya bisa hidup di sana. Bisa mengajar ngaji, macam-macam. Bisa mengajar di sekolah, madrasah dan seterusnya itu. Tetapi ya itu tadi ada positif, ada negatif di Malaysia itu. Seperti contoh apa? Kebebasan untuk berekspresi sangat kurang. Kalau khutbah itu tidak bisa kita bebas seperti di Indonesia. Ya kan? Di situ ada aturan. Di situ besok mau khutbah itu harus teks itu sudah ada di tangan khatib. Ya. Tidak boleh keluar dari konteks itu. Kalau tidak dia akan ditangkap. turun dari mimbar langsung ya itu aturan mereka. Ada positif, ada negatifnya. Ya positifnya insya Allah lebih banyak berbanding itu. Tetapi ya itulah kehidupan seperti itulah. Ada positif, ada negatif. Baik. Ada 5 hal di Maqasidus Syariah, hifzu. Yang pertama tadi hifzuddin. Ya, oleh karena itulah luar biasa agama ini harus kita jaga dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ya kita sendiri yang menjaga agama ini. Ya, dalam arti apa? Ya kita sendiri yang harus berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Ya alhamdulillah
Dan itu terlihat dari kita kalau seandainya ada orang yang berusaha untuk melecehkan Islam contohnya, ya kita sudah ya tergugah hati kita untuk membela Islam. Ya, alhamdulillah. Baik, yang kedua, hifzul apa lagi yang kedua? Hifzul nafas, jiwa. Hifzul nafas. Memelihara apa? Jiwa. Nah, kita syariat diturunkan itu untuk menjaga jiwa. Jangan sampai kita apa? Mengabaikan jiwa kita ini yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup ini. Contoh begini di Al-Qur'an mengatakan seperti ini. Kalau dalam fikih ya, maka kita mempertahankan hidup itu diutamakan. Kita memiliki harta kekayaan. Kemudian suatu ketika harta kita ini ada orang yang ingin merampasnya, kita mempertahankan diri. Dan ketika mempertahankan diri itu kita mati, maka kita dinilai sebagai mati syahid ketika itu. Karena maqasid mengatakan demikian. Harus diutamakan apa? Menjaga jiwa tadi. Maka ada lagi contoh yang lain. Ketika ada seseorang yang seorang atau dua orang lebih, dia melakukan apa? Semacam camping ataupun dia melakukan apa? Pendakian gunung tuh. Nah, mapala, mahasiswa pencinta alam itu. Ternyata di satu posisi bekal habis, ya kan? Dia tersesat. Bekal habis. Sementara dia tidak mendapatkan apa-apa dari tanaman tumbuh-tumbuhan, tidak bisa lagi dimakan. Nah, ternyata mencarilah mereka itu mendapatkan bangkai contohnya. Katakan ada kambing apa atau kelinci yang baru mati dia. Ya, walaupun mati tetap itu adalah bangkai kan? Tidak boleh dimakan. Ya kan? Nah, ya dalam kaidah fikih itu membolehkan kita untuk memakan itu supaya kita bisa mempertahankan hidup. Nah, ada di dalam Al-Quran, dasarnya ada. Apa di dalam Al-Quran disebutkan? Ustaz Adi masih ada. Wa in turidtum famanitur ghairu baghin wal 'adin fala junaha alaihi. Famanitur ghairu baghin, ketika kita berada dalam keadaan mutor, terpaksa untuk memakan yang itu tadi, maka kita dibolehkan, tetapi ala kadarnya saja untuk supaya kita bisa bertahan hidup, untuk supaya bisa kita keluar dari tempat ini tadi. Ya, kita tidak boleh berserah diri kepada nasib atau keadaan. Tidak boleh. Kenapa? Bertentangan dengan Al-Quran mengatakan wala ta'asu min rohillah contohnya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa Allah mengatakan wasi'at rahmati kulla syai'? Sementara Allah di sisi yang lain mengatakan, manusia, ingat, rahmatku itu mencakupi segala sesuatu, termasuk orang Eropa sekalipun yang maju dari segi teknologi. Itu karena rahmat Allah. Tetapi orang yang beriman mengatakan apa? Dia akan sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya yang Allah ciptakan ini tidak sia-sia. Teknologi yang didapatkan, yang ditemukan oleh manusia, orang beriman mengatakan ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya Allah ciptakan segala sesuatu. Sesungguhnya Allah tetapkan segala sesuatu bukan karena suatu kebatilan atau kesesatan. Maka jangan sesekali kita apa? Jangan sesekali kita apa? Iya. Kalah dari apa tadi? Apa tadi yang saya katakan dari sebelumnya itu? Oke, jadi seperti itu. Yang ada kaidah fikih yang mengatakan apa? Ad-darurat tubihu al-mahzurat. Keadaan darurat. Ini darurat. Itu membolehkan kita untuk melakukan yang pada asalnya itu tidak boleh. Ya kan? Aklul maitati hurrimat alaikum al-maitah. Diharamkan bagimu, kata Allah dalam Al-Quran, al-maitah. Bangkai itu tidak boleh dimakan. Itu hukum asalnya. Tetapi hukum asal ini berubah. Oleh apa? Al-hal. Dan illah. Apa itu hal? Keadaan. Dan alasan. Ya kan? Maka diperbolehkan untuk memakan bangkai tadi ala kadarnya.
Paman itu ghairu baghin, jangan baghin berlebih. Wah, enak ini habiskan, tidak boleh. Secukupnya saja. Tetap dia itu mengandung hal yang tidak baik. Ya kan gitu. Itu kaidah mengatakan demikian. Paman itu ghairu baghin wala adin fala isma alaihi. Baik, itu berkaitan dengan apa? Hifzu an-nafs. Ya, jadi kita tidak boleh pasrah dengan keadaan itu tadi. Pasrah dengan keadaan, nah sudahlah, biarlah kita tunggu aja lah. Semua akan berakhir. Tidak bisa seperti itu. Ya kan? Tidak bisa. Paling tidak kita merubah. Nah, idza ra'aitumul munkar falyughayyirhu Faman ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, dengan kekuatan. Kekuatan itu apa? Kekuatan, ya kalau yang berkuasa dengan kekuasaan dia, kewenangan dia. Atau kalau dia seorang penulis dengan tulisan dia, atau dia seorang penceramah dengan dakwah dia. Ya kan? Wa in lam yastati apa bilisani, dengan nasihat-nasihat. Fa in lam yastati fa biqalbihi, ya sudah pasrah nasi. Ya dengan doa maksudnya. Wa hadza adaful iman. Ya, tidak masalah walaupun itu yang sangat terendah dari keimanan kita. Tidak masalah karena kita tidak mampu untuk menggunakan yang pertama dan yang kedua tadi. Kita tempuh yang ketiga tadi. Kita berdoa, senantiasa berdoa kepada Allah. Kita mengetuk pintu langit, ya Allah, ubahlah ya Allah nasibku ya Allah. Kan gitu. Ya. Oh iya. Ya Allah, tunjukkan kuasamu ya Allah. Kan gitu. Tunjukkan kuasamu ya Allah. Oh ya. Ya Rabb, tunjukkan kuasamu ya Rabb. Kan gitu. Palestina saat ini sedang berusaha untuk dihancurkan oleh Israel. Ya Allah, tunjukkan kuasamu. Boleh, kenapa tidak? Itu doa kita. Ya, apalagi kalau kita gunakan doa itu, kita gunakan senjata kita itu di malam hari. Di sepertiga malam, subhanallah, dahsyat. Lah, dahsyat. Asalkan kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian mungkin ingat, dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam, susah Nabi Musa melaksanakan sholat istisqa. Sudah beberapa kali melaksanakan sholat istisqa. Tapi tidak turun-turun juga itu namanya hujan itu. Kata malaikat Musa, ada di antara umatmu itu yang dia melakukan perbuatan dosa. Itu yang menyebabkan apa? Hujan ini tidak turun-turun. Sampaikan ke dia. Kata Nabi Musa, dia sampaikan kepada yang berbuat dosa itu. Silakan Anda bertobat, memohon ampunan Allah, ya kan? Ya Musa katanya, saya akan bertobat dengan syarat tolong jangan diberitahu kepada yang lain. Ya manusia kan malu kan kalau diumumkan kan. Oke, kata Nabi Musa. Kurang lebih seperti itu. Ya kan, Asar itu menyebutkan seperti itu. Nah, setelah yang melakukan maksiat tadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah hujan itu turun. Nah, artinya apa? Boleh jadi ini kemaksiatan yang kita lakukan seperti yang saya sebutkan di awal tadi, itulah yang menahan rizki. Sesungguhnya rizki itu sudah bagian kita. Tapi karena kita bermaksiat kepada Allah, kata Allah, tahan itu. Jangan diberikan dulu itu. Sampai dia bertobat kepada Allah, sampai beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka istighfar itu penting. Maka di antara faedah daripada istighfar itu adalah membuka rizki Allah dan menahan bala. Bukan hanya sedekah, istighfar pun demikian. Ya. Baik Ibu Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu hifzu apa tadi? Hifzu nafs, jiwa, penting sekali. Wala ta'asu min rauhillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Karena itu apa?
Apalagi membunuh diri kan. Oke, pertanyaannya begini. Apakah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, apakah yang dibawa oleh Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu syariat yang sama, agama yang sama, millah yang sama, millatu Ibrahim contohnya. Ada yang mau menjawab? Apakah yang didakwahkan oleh Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu agama yang sama? Sama, apa namanya? Islam, ad-din al-Islam. Ad-dinu al-Islam, al-Islami, din agama Islam. Tetapi syariatnya berbeda-beda. Wa ja'alna likullin minhajan syir'atan wa ja'alna likullin gimana? Likullin ja'alna minkum minhajan syir'atan wa minhajan. Syariahnya berbeda-beda. Ya kan? Tidak semua berbeda maksudnya. Syariah Nabi Musa ada perbedaan dengan syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, oke. Syariat Nabi Isa alaihissalam berbeda dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Daud, contoh syariat Nabi Daud apa di antaranya yang berlaku untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Puasa Daud. Itu masih berlaku. Maka di dalam usulul fiqh kita mempelajari al-adillah, itu namanya al-adillah ghair muttafaq alaihi kan? Asy'aru man qablana, syariat sebelum kita. Ada syariat-syariat yang itu tidak berlaku untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, di dalam Al-Qur'an disebutkan bagaimana Nabi Musa alaihissalam mengajarkan umatnya ketika ditanya, wahai Musa, bagaimana cara aku bertobat? Ya kan? Kata Nabi Musa apa? Fatubu ila bari'ikum. Bertobatlah kamu kepada Tuhanmu. Fatubu ila bari'ikum. Faktulu anfusakum. Coba dahsyat. Caranya dengan cara apa? Bunuhlah diri kamu sekalian. Itu cara bertobat kaum Nabi Musa alaihissalam. Faktulu anfusakum dzalikum khairul lakum, dan itulah cara yang terbaik. Fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Bertobatlah, sesungguhnya Allah akan menerima taubat kamu. Allah Maha penerima taubat. Nah, kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat tersebut tidak berlaku bagi Nabi Muhammad. Maka bahkan sebaliknya itu bertentangan dengan maqasidus syariah, bunuh diri tadi. Kenapa? Syariat mengatakan hifzun nafas. Harus dipelihara, ya kan? Bukan untuk dibunuh. Maka ya itu termasuk perbuatan orang-orang kafir. Di mana letak orang-orang kafir? Kafir jelas di neraka. Baik, saya kira cukup. Ada dua lagi, insya Allah kita diskusikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke sesi kedua. Setelah ini adalah tanya jawab mungkin dari sekalian ibu yang menanyakan dan akan sampaikan Ustaz. Untuk sesi pertama, untuk saya ceritakan dua dulu. Saya disebutkan namanya. Ustaz dan Ali. Ya, Ustaz ini dua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz untuk menyampaikan materi luar biasa. Saya mau menanyakan tentang hukum. Ya. Karena apa yang ada di negara Islam itu, apalagi negara Indonesia, jelas. Sedangkan di dalam Al-Quran adalah merupakan di dalam Al-Quran juga dijelaskan apabila kita tidak menghukum dengan hukum Allah, 3 kategori: kafir, fasik, munafik. Itu bagaimana penjelasan daripada? Ya. Terima kasih. Yang nomor dua.
Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kembali kepada judulnya, yaitu Maqasid Syariah, Maqasid Syariah dan aplikasinya di negara kita. Tapi karena disinggung tentang siasat Islam, politik di dalam Islam, katanya kendala-kendala di negara kita ini paling terbesar ini apa? Kenapa begitu berat negara syariah ini? Padahal kan sekian persen itu persentase yang memegang ranah-ranah strategis itu mengaku muslim. Tapi ketika berbicara tentang syariat, syariat itu yang menunjuknya itu dari Allah, bahwa saudaranya membuat syariat itu, hakim itu kan adalah Allah. Ya. Kalau kita kembali kepada usulnya, nah, ketika kemudian yang bicara tokoh-tokoh kita tentang syariat tegaknya Islam, banyak kemudian yang menjadi penghalang. Ini adalah kira-kira terbesar sampai kepada proses dalam perundang-undangan. Bicara lagi ke hukum perkawinan, hukum lain-lain, kombinasi itu halangannya itu luar biasa dari dahulu. Sementara parlemen itu sendiri banyak yang Ya. Baik. Oke. Iya. Berat ini pertanyaan Pak Anwar. Dari mana memulainya? Saya rasa mulainya, Pak, dari ketika kita merdeka dulu dalam hal kita menjawab soal yang kedua dulu. Nanti ketemu nanti di situ. Kan dulu ada usulan untuk membuat Piagam Jakarta. Itu sebetulnya di situ dulu. Secara political will-nya di situ. Kalau seandainya ketika itu berhasil, mungkin nggak seperti ini kejadiannya. Ya kan? Karena itu ada protes dari sebetulnya segelintir orang saja. Tetapi karena pemimpin ini dia yang lebih berkuasa, maka tetap itu diabaikan, yang menjalankan syariat Islam sesuai dengan bagi pemeluknya, ya kan? Bapak Ibu sekalian paham maksudnya? Itu mengarah kepada pelaksanaan syariat Islam. Sistem kita ini nanti menuju kepada pelaksanaan syariat Islam. Begitu syariat Islam dilaksanakan, sesungguhnya itu tidak merugikan non-muslim sebetulnya. Ya kan? Pada hakikatnya seperti itu syariat. Syariat Islam insya Allah, di mana syariat Islam itu merugikan? Tidak. Nah, yang selama ini contoh dikatakan yang sekarang sedang berusaha sebagian wilayah melaksanakan syariat Islam, seperti contoh di mana? Di Aceh. Subhanallah. Kalau ada usaha sebetulnya untuk menegakkan syariat Islam itu bagus. Itu usaha untuk menurunkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu proses yang panjang. Ya kan? SDM-nya itu harus luar biasa, harus betul-betul diperbaiki dulu. Ya sistemnya sudah bagus, tetapi kalau pelaksananya itu tidak baik, ya tetap saja. Ya, coba di Aceh, tapi alhamdulillah kan terbukti. Dalam arti hingga sekarang kan kita secara musibah-musibah besar itu kan sudah mulai tidak terdengar lagi di mana? Di Aceh kan? Karena syariat Islam diterapkan walaupun tidak 100%. Tidak 100%, tapi ada will, ada keinginan dari tokoh-tokoh masyarakat itu sudah membahagiakan sebetulnya. Ada usaha untuk mengarah pada kebaikan. Baik. Nah, itu masalahnya, Pak. Bagaimana mengurainya? Ini yang susah. Mengurainya bagaimana? Kita kembali kepada pedoman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Istabti qalbaka." Masing-masing kita ini tanyakan kepada diri kita sendiri. Sudah bersyariatkah kita saat ini? Secara lembaga mungkin tidak.
Kita tetap ini kita hukum positif kan negara kita ini. Oke, no problem. Tetapi kalau masing-masing kita umat Islam ini sudah bersyariat secara individu masing-masing, justru itu lebih baik. Kalau sudah semua bersyariat, insya Allah nanti melembaga itu tadi. Baru kita bisa mengikut hadis tadi. Ayat dan kemudian ada hadis Rasul mengatakan 3 itu tadi. Kalau ayat mengatakan kan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, itu ayat. Tetapi ada asar yang mengatakan qala man jahada ma anzalallah faqad kafar. Jahada maksudnya apa? Yang kafaro, yang angkaro, menolak. Bagi mereka yang menolak hukum Allah, syariat Allah, itu syariat itu. Ya kan? Maka faqad kafar, maka dia digolongkan sebagai orang kafir. Yang ketiga, bahwa zalim fasik. Nah, itu tadi yang ketiga tadi yang Anda sebutkan tadi. Itu rawahu Ibnu Jarir. Rawahu Ibnu Jarir. Ya, bagian dari asar sebetulnya. Ya, al-asar. Asar itu apa? Qaulus sahabi, perkataan para sahabat yang bersumber juga dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi redaksinya tidak 100% dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena seperti ini tadi para sahabat katakan seperti ini sahabat, ada yang langsung pulang ke mendengar penyampaian hadis ini, pulang dia ke Arga Mamur menyampaikan kepada jamaahnya agak berbeda redaksinya. Pulang ada yang ke Pahyang menyampaikan agak berbeda, itu yang disebut dengan al-asar. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Kalau saya pribadi berpendapat, mari kita memulai, yaitu tadi kata Rasulullah, istabti qalbaka, tanyakan kepada dirimu, dan wabda binafsik, ibda binafsik, kata Rasul. Mulailah untuk pelaksanaan syariat itu dari diri sendiri. Ya kan? Dari i'tiqadnya tadi, kemudian dari apa? Fikihnya tadi, kemudian dari apa? Yang ketiga, akhlaknya tadi. Ya kan? Kita berpolitik jangan lupa di situ ada tuntutan akhlak contohnya. Kita berpolitik tetapi jangan lupa fikihnya harus dilaksanakan. Ya kan? Amanah. Ya kan? Apa itu siasat politik? Seni dalam hal mengatur kepentingan umat, sebetulnya kan gitu. Ya kan? Berdasarkan syariat Islam. Itu muslim politikal. Jadi saya kira seperti itu. Ya, tidak bisa kita melembaga untuk menjadikan apa namanya dasar hukum kita adalah Al-Quran dan hadis, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya, susah untuk mewujudkan itu. Tetapi akan bisa kalau kita memulai mensyariatkan diri kita masing-masing. Dalam arti kita berusaha untuk taat akan perintah Allah, taat dalam arti menjalankan perintah Allah dan taat dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sesimpel itu sebetulnya. Oke? Bisa ya, secara lembaga saya tidak bisa menjawabnya itu. Itu kan kalau melembaga oke. Nah, jadi seperti itu. Semua hukum harus berdasarkan Al-Qur'an, itu tidak bisa. Kompilasi hukum Islam contohnya. Pertanyaannya kompilasi hukum Islam. Apakah bisa 100% dijadikan apa? Pedoman untuk melahirkan atau memformulasikan hukum? Coba lihat siapa yang menjadi perumusnya. Lihat dulu orang-orang yang merumuskannya. Di antaranya mohon maaf, Profesor Musda Mulia. Orang yang apa? Sekuler dan dia Bapak Ibu sekalian sudah tahu semua itu. Jadi perancangnya pun kita tidak tahu apa namanya kualitas keimanan ketakwaan kepada Allah. Itu kompilasi hukum Islam. Silakan. Ya. Pernah saya tanya beberapa waktu itu masih Presiden Soeharto, Menteri Agamanya pendidik saya. Ya. Dan tidak ada alam secara kedua negara waktu itu. Ya. Dan mulinya Hasan Basri. masih Buya Hamka. Oh Buya Hamka. Oh iya. Jadi selain peran katanya, dia sering berkunjung ke Mangkok Baru. Bapak pendidik saya ini. Iya. Ya. Pak, saya
seluruh instansi perkembangan agama yang kepingin menjalankan hukum Islam cepat kita kirim ke akhirat. Jadi cepat berkembang Islam jadi. Jadi bisa nanti menyebar dia di provinsi. Jadi mana yang berminat instansi perkembangan agama yang ingin menjalankan Islam, kita pindahkan pakai akhirat. Agar cepat sekali perkembangan Islam. Karena waktu itu tidak suatu sangat mendukung. Jadi bapak ini agak berat cakapnya. Karena dia menteri agama, cuma bisa katanya saya meringankan ajaran teologi yang sesat. Jadi tidak saya kurung dia. Tidak masuk kepada pengaruh. Baik, ya. Baik. Jadi itu yang pernah saya berat bapak menteri agama. Iya, ya. Jadi seperti itu kalau untuk jadi iya benar. Itu akan jadi ini menegakkan Islam itu memang tantangan banyak berat. Oke, secara pribadi saya ingin mengatakan seperti ini. Kalau seandainya masing-masing kita berdoa, masing-masing kita berdoa untuk supaya apa? Kehidupan ke depan itu lebih baik lagi, nah insya Allah itu akan terwujud. Tetapi itu tadi bergantung kepada pemimpin yang dipilih. Pemimpin yang dipilih, yang berkuasa. Itu tadi kita dengan doa tadi, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa musibah, mohon maaf ya, seandainya kita merasa ini musibah, mudah-mudahan ya tadi di balik kesusahan ini ada inna ma'al usri yusra. Mudah-mudahan ya kan kita Allah akan tunjukkan mana-mana yang betul-betul baik, mana orang-orang yang tidak baik, kan jelas. Nah, ya mudah-mudahan segera berakhir, karena kalau tidak ya parah, ya hancur akhirnya kan gitu. Nah, jadi satu poin Pak, saya ingin mengatakan ya yang saya takutkan dulu di Bengkulu ini sering gempa itu, mohon maaf karena maksiat yang luar biasa. Terutama mohon maaf yang dulu ke tahun-tahun 2009 saya datang tuh ngeri saya. Yang di pinggir-pinggir pantai itu, wah, ya Allah, ini sebetulnya yang menjadi mohon maaf. Tetapi alhamdulillah sekarang kan sudah mulai berkurang. Ya, makanya tadi kita harus mulai dari diri sendiri tadi. Ya kan? Terkadang itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka paling tidak kan jelas di situ. Kalau seandainya mohon maaf perzinahan itu sudah merata di mana-mana tempat, sudah itu menunggu berarti. Menunggu teguran Allah ini yang kita takutkan. Nah, maka kita pedoman kita apa? Kata Rasul, ibda binafsika, mulai dari diri sendiri untuk bersyariat tadi. Kalau kita sudah bersyariat, insya Allah tetangga kita akan ikut, akan melihat. Nah, maka perlu kita menegur seandainya, mohon maaf ini, bukan saya menggurui. Terkadang kalau kita lihat di kos-kosan yang tidak baik, ya kan, gelagat yang tidak baik, ya lebih baik kita, ya itu tadi, daripada kita juga yang akan kena kan. Musibah itu tidak memilih-milih mana yang baik, mana yang tidak baik, semua kena. Semua kena. Nah itu dulu di zaman di Aceh itu sebelum syariat, itu tuh penyebabnya. Di balik dom itu ya itu tadi. Terlalu banyak itu tadi kemaksiatan yang berlaku. Oke, saya kira itu karena waktu ya silakan. Kita masih dua pertanyaan lagi, Pak. Ya, kita masuk sesi kedua untuk dua penanya. Silakan. Satu. Oke. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dalam rangka menjaga maslahat positif syariah dan menjauhi dari kata di mana tanggapan tentang kan positif syariah itu yakin masuk di sana, ya, nafsu juga, akal juga, nasal juga, amwal juga, semua masuk situ. Yeah. Yang mau saya ini kan banyak selentingan tentang
orang-orang dengan Hamas. Iya. Ya, kita menjauhkan dari mungkin Iran di belakangnya Syiah yang mau membantu, Iya. maupun dari negara-negara lain. Tapi sampai ada di Ustadz YouTuber gitu kan mengatakan antisipasi jangan sampai kasih donasi, takut-takut nggak sampai dan lain sebagainya, dan pikir-pikirnya lah dulu siapa itu Hamas di belakang. Padahal ya mereka kan masih itulah, setidaknya mereka tahu lah apa jadikan saudara-saudaranya, tetapi di antara kita yang mungkin bukan satunya, jadi yang lain juga mungkin ada juga. Niatnya lah dulu jangan sampai salah kasih gitu kan. Satu gitu. Kemudian yang kedua, maaf tadi mungkin agak meluruskan keterangan besar tadi, kalau Ustaz bilang bunuh diri ya. Ya. Mereka tahu bunuh diri, bukan bunuh diri yang tahu. Itu mereka disuruh saling membunuh, bapak bunuh anak, anak bunuh ibu, semuanya saling membunuh, dan pada saat itu Allah kelamkan bumi, di matahari itu tidak ada. Sampailah di riwayat itu terbunuhlah sekitar 70.000 orang, yang meninggal dimaafkan, diampuni, yang hidup dimaafkan. Oke. Ya. Yang kedua ada? Yang saya tanya begini, di negara kita ini bagus tadi ditangkap oleh Arifin bang, Arifin ya, jangan ada Arifin, ini yang Arifin. Jadi berkaitan kita menegakkan syariat sulit, karena mengapa berkaitan mungkin megang syariat jarang dapat kalau banyak menang nih banyak. Kalau bertanya, ya pasalkannya ada pikirnya Pak, ada pikirnya ini. Kalau syariat enggak ada duit nih Pak. Ini nampaknya negara kita ini problema yang tidak akan putus Pak. Kapan? Terakhir tidak tahu kita. Terima kasih. Gimana? Kalau masyarakat bertanya seperti itu. Ya, baik. Dari Ustadz Aruni dulu. Ya, itu saya mendengar juga Ustadz YouTuber itu tadi. Saya termasuk yang kecewa dengan pendapat seperti itu. NGO itu banyak yang terpercaya di sana itu. Di di Palestina itu. Hussein diantaranya kan, Ustadz Hussein, macam-macam. Berkaitan dengan donasi tadi. Kalau saya melihat bagaimana kalau mereka dibantu oleh Iran, dibantu oleh siapa lagi? Rusia, ya kan? Korea juga membantu. Kalau saya silakan saja. Jangan dulu dilihat, oh ini Syiah di belakangnya. Jangan dulu, nanti dulu. Kemanusiaan itu. Dalam Maqasidus Syariah pun ada mabadi insannya itu. Kemanusiaan pun, keadilan kemanusiaan pun diutamakan. Kemanusiaan dulu. Itu dulu. Ya kan? Yang kita lihat itu bagaimana penindasan yang dilakukan oleh Israel. Berbagai dokumentasi dikeluarkan bahwasanya memang Israel itu menyerobot tanah Palestina itu. Jelas sekali. Peta yang terdahulu jelas sekali. Yang Palestina akhirnya tinggal sekitar 5 atau 7% saja. Padahal 100% sesungguhnya itu milik Palestina. Kembali ke situ tadi Pak. Saya rasa dalam hal berdonasi, kalau saya pribadi husnuzon saja. Husnuzon. Ya kan? Ya mudah-mudahan itu insya Allah tidak seperti di Facebook kita lihat langsung ada yang berdonasi. Husnuzon saja. Kalaupun ada penyelewengan dana kita, bukan lagi dosa kita. Iya kan? Yang penting kita sudah ada niat untuk berdonasi dan kita mendoakan mudah-mudahan ini membantu, kan gitu. Ya, ini sudahlah tidak membantu, macam-macam dia dakwahkan. Ini yang berbahaya. Sialah nantilah. Ya kan, kenapa kita anti betul? Kata orang Malaysia anti sangat dengan Syiah. Iya, nanti dulu.
Kita coba lihat orang Syiah itu, kalau berkaitan dengan kepemimpinan luar biasa. Pemikiran tentang politiknya luar biasa Syiah itu. Iya kan? Iya, ada, makanya kembali ada positif, ada negatifnya tadi. Itu dalam hal berdonasi tadi. Tetap mereka memerlukan bantuan. Mereka tetap memerlukan bantuan kita. Terutama sekali untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan dalam keadaan darurat seperti itu. Satu hal yang saya ingin katakan, kenapa sampai sekarang musibah itu terus-menerus datang? Saya ketika di Malaysia, karena kuliah di International Islamic University, bergaul dengan berbagai orang dari berbagai negara, tahu sifat orang Palestina itu. Di antaranya lah, yang pemuda-pemuda mereka itu, mohon maaf, berpoya-poya kebanyakan. Itu yang di luar negeri, yang ada di Malaysia, coba bayangkan. Berpoya-poya. Oh, gaya mereka kayak orang kaya semua. Kemudian, luar biasa lah kalau kita lihat. Tidak mencerminkan apa? Keadaan mereka asal. Nah, ini pula sesungguhnya kita tidak tahu apa yang terjadi di dalaman Malaysia itu. Yang berjuang Hamas, berapa persen dari 1.100.000 orang itu? Kan di Gaza itu berapa jumlah penduduknya? Kurang lebih 1.100.000 kalau nggak salah. Hamas itu berapa persen dari penduduk ini? Mereka kemana saja? Coba kalau mereka bersatu. Ya kan? Berusaha untuk bersatu. Tetapi coba lihat. Terkadang ada juga yang benci dengan Hamas. Mereka sendiri yang benci dengan Hamas. Coba bayangkan. Dibiarkan berjuang sendirian. Coba kalau dari mereka sendiri. Mereka betul-betul semua menegakkan syariat Islam. Wah, luar biasa, dahsyat. Ya kan? Pertolongan Allah itu luar biasa. Nah, itu yang sedikit sekelumit saya ketahui berkaitan dengan sifat, mohon maaf ya, orang-orang Palestina. Ya tentu insya Allah mayoritas baik. Kelebihan mereka luar biasa. IQ mereka luar biasa tinggi. Anak-anak itu cepat sekali kalau menghafal Al-Quran. Karena itulah yang menjaga, selama ini yang menjaga Palestina itulah Al-Quran itu tadi yang ada di hati anak-anak sebetulnya. Ya kan? Nah, itu tadi. Kita tidak tahu apa yang mereka buat sebagian di antara mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena kita tidak tahu, tertutup. Tetapi kalau saya melihat, wah, terkadang agak aneh lah. Ya kan? Nah, ini tadi ya Pak, yang itu tadi itu. Sebagian saja, tidak semua. Mereka itu mencari donasi-donasi, tetapi mohon maaf, ada juga yang menyelewengkan. Ya kan, pembesar-pembesar mereka ada juga yang menyelewengkan itu. Yang di luar negeri maksud saya itu. Nah, coba bayangkan Hamas. Oke. Nah, terima kasih kalau tadi sudah diluruskan, tetapi versinya mungkin ya itu tadi banyak versi sebetulnya. Ya kan, yang berkaitan dengan cara bertaubatnya kaum Nabi Musa alaihissalam. Kalau redaksi jelas, kalau dari redaksi ayat jelas, faqtulu anfusakum. Ya, saling merang boleh dan seterusnya, seperti yang jelas mereka menghilangkan nyawa, itu yang jelas ya. Kemudian berkaitan dengan itu tadi Pak, masalah politik, kembali ke politik tadi, ya susah. Iya, maka orang berpendapat apa? Kita ini kurang pendidikan berkaitan dengan politik. Ya, iya. Maka kalau saya kembali kepada agama, kita berusaha untuk bersyariat pada diri kita sendiri ini. Bersyariat dulu. Jangan bank saja, bank syariah. Semua berusaha untuk mencari keberkahan. Bank pun berubah untuk bank syariah contohnya. Selamatkan hidup sejahtera. Karena apa? Luar biasanya syariat. Itu masalahnya. Nah, sekarang itu kita buat dalam diri kita sendiri. Sudahkah? Makanya pertanyaan, sudahkah kita bersyariat di dunia dalam hidup kita sehari-hari? Kan gitu. Ya, berdoa ya Allah turunkanlah rezeki yang banyak. Tidak turun-turun sampai sekarang masih miskin. Itikad kita mungkin kurang betul. Ya, kurang sabar, kurang usaha, kan gitu. Atau belum boleh jadi sudah di situ sudah dituliskan yang kaya itu anak kita. Atau yang kaya itu cucu kita. Kita yang mendoakan dari sekarang, kan gitu. Nahnu nagri Sulaiman ba'dana, kan gitu.
pepatah Arab itu mengatakan kita ini menanam sesungguhnya sedikit untuk kita, banyak untuk anak-anak kita itu sebetulnya. Kalaupun kita jadi kaya, oh subhanallah itu memang sudah bagian kita. Nahnu nagri Suliman ba'dana. Kita menanam itu untuk orang-orang yang datang setelah kita. Baik, saya kira itu Pak. Jadi ya itu SDM-nya itu tadi Pak. Sudah kembali kepada agama akhirnya. Ya kan? Masing-masing kita kembali kepada agama. Baik. Silakan Dok. Karena keterbatasan waktu sekalian, karena setelah ini kita ada silaturahim dengan saudara-saudara kita di Wadah Islamiyah, maka untuk kajian kita pada malam ini kita akhiri dulu.